Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang pengajaran dasar iman Kristen. Dan kali ini kita khusus akan belajar dulu tentang doktrin keselamatan. Ya, ini adalah pelajaran berseri yang kita akan pelajari tentang beberapa hal yang berkaitan dengan doktrin keselamatan. Nah, berbicara tentang doktrin keselamatan, itu ada urutan keselamatan, ya, untuk kita bisa mengerti yang kita akan pelajari satu demi satu. Yang pertama, urutan keselamatan itu adalah dari pemilihan. Jadi ini berbicara tentang pilihan Allah atas orang-orang untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua, panggilan Injil. Pemberitaan Injil, ya. Jadi panggilan Injil itu yaitu Allah melalui pemberitaan Injilnya memanggil orang-orang yang sudah dipilih itu untuk diselamatkan. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi atau yang lebih dikenal dengan lahir baru. Yang keempat, pertobatan. Ini nanti berbicara tentang iman dan juga pertobatan. Yang kelima, justifikasi ya, atau pembenaran. Jadi berbicara tentang status hukum seseorang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Keenam itu adopsi, yaitu Allah mengambil kita atau mengadopsi sebagian orang yang sudah dipilihnya untuk menjadi anggota dalam keluarga Allah. Yang ketujuh, pengudusan. Berbicara tentang perilaku hidup yang benar. Dan kedelapan, ketekunan, yaitu tetap menjadi seorang Kristen sampai meninggalkan dunia ini. Kesembilan itu kematian, yaitu untuk pergi dan tinggal bersama dengan Tuhan. Dan terakhir, pemuliaan, yaitu memperoleh tubuh kebangkitan. Nah, saudara, urutan keselamatan ini itu terbagi dalam beberapa kategori ya. Jadi khususnya bagian yang kedua dan keenam, yaitu panggilan Injil, regenerasi, pertobatan, pembenaran, adopsi, itu berbicara tentang menjadi seorang Kristen. Jadi dari seseorang itu yang dulunya bukan seorang Kristen atau dulunya belum mengenal Allah, belum menjadi anak Allah, sampai kemudian dia menjadi anggota dalam keluarga Allah. Ya, jadi nomor 2 sampai nomor 6 itu berbicara adalah suatu proses bagaimana seseorang itu menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang anak Allah. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, pengudusan dan ketekunan, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang percaya atau oleh orang Kristen dalam kehidupannya. Ya, setelah menjadi Kristen, ya dari nomor 2 sampai 6, setelah menjadi Kristen, apa yang harus dilakukan? Yaitu nomor 7 dan nomor 8. Ya, ini adalah hal yang harus dilakukan oleh orang percaya setelah dia menjadi anak Tuhan itu. Ya. Kemudian nomor 9 kematian dan nomor 10 ini terjadi ketika Kristus datang kembali. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan melihat bagian yang pertama saja yaitu pemilihan. Nanti berikutnya kita akan melihat secara berseri ya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya untuk kita lebih mengerti tentang pandangan keselamatan dalam ajaran Kristen. Yang pertama soal pilihan atau pemilihan. Ya, apa itu pilihan? Pilihan itu adalah suatu tindakan Allah sebelum penciptaan, di mana ia memilih sebagian orang untuk diselamatkan, bukan berdasarkan kebaikan yang terlihat dalam diri mereka, melainkan karena kedaulatannya. Kita lihat perbagian ya. Jadi ini adalah suatu tindakan Allah, suatu hal yang Allah lakukan. Ya, jadi tidak ada keputusan dari manusia, tapi ini semata-mata adalah tindakan yang Allah lakukan. Kapan Allah melakukan tindakan pilihan ini? Itu sebelum penciptaan. Bahkan sebelum manusia lahir ke dalam dunia. Bahkan sebelum penciptaan dunia itu sendiri. Allah sudah melakukan tindakan pilihan ini. Ya, jadi ia memilih sebagian orang untuk apa? Untuk diselamatkan. Nah, tentunya karena ini tindakan yang dilakukan Allah sebelum penciptaan, tindakan penyelamatan ini atau pilihan ini bukan berdasarkan kebaikan yang terlihat dalam diri mereka. Ya, karena manusia saja belum lahir begitu. Bukan juga berdasarkan pengetahuan Allah bahwa mereka ini nantinya ketika sudah lahir mereka akan berbuat baik. Tidak, nanti kita akan lihat beberapa ayatnya ya. Jadi tindakan pilihan Allah ini berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatan Allah sendiri. Jadi Allah memilih berdasarkan kedaulatannya. Bukan berdasarkan hal-hal tertentu atau kebaikan dalam diri manusia. Ya, dan sekali lagi ini dilakukan sebelum penciptaan. Nah, ini adalah pilihan, pemilihan.
Nah, kita lihat beberapa ayatnya dalam Perjanjian Baru ya. Yang pertama di Kisah Rasul 13:48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, perhatikan kalimat yang saya garis berikan tanda merah. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, mereka menjadi percaya. Ya, jadi orang-orang ini sudah ditentukan Allah untuk percaya, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian, Roma 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ya. Jadi, mereka ini siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah sudah merencanakan panggilan itu. Allah sudah merencanakan siapa orang-orang yang dipanggilnya. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya, jadi orang-orang ini sudah dipilih dari semula. Dari kapan? Yaitu ayat yang tadi, sejak sebelum dunia diciptakan. Jadi mereka ini sudah ditentukan dari semula, yaitu sejak dunia sebelum diciptakan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, jadi sekali lagi, sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menentukan siapa-siapa orang yang akan dipanggil, siapa-siapa orang yang akan dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Kemudian Roma 9 ayat 11-13. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi kembali lihat yang di highlight merah itu, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Ya, jadi Allah sudah memiliki rencana untuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipilihnya. Dan sekali lagi ini bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, berdasarkan kedaulatan Allah sendiri. Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi di sini terlihat ada dua macam orang. Nanti orang yang kedua nanti akan ada bahasan berikutnya ya. Jadi dikatakan, tapi yang pertama itu yang berwarna merah, orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Jadi memang ini orang-orang sudah dipilih begitu loh, sudah terpilih dari awalnya begitu. Dan orang-orang yang tidak terpilih bagaimana? Nah, orang-orang itu memang telah tegar hatinya. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, lihat beberapa yang di garis merah, yang di warna merah. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, tadi sudah ada ayat lain yang juga menyatakan hal yang sama. Jadi pilihan itu sudah dilakukan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Begitu. Nah, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Jadi dari semula, sejak dunia belum dijadikan, itu sudah ditentukan ya untuk menjadi anak-anaknya. Ya, nanti ada hal-hal lain yang juga akan ditegaskan seperti yang tadi sudah disinggung di depan juga, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula ya. Kemudian kalimat yang terakhir, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi sekali lagi, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan manusia nantinya, tapi pilihan Allah itu berdasarkan kasih-Nya dan berdasarkan kerelaan kehendak-Nya, berdasarkan kedaulatannya, kesukaannya, begitu. Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, begitu. Ya, jadi dari mula ini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan bahwa
Allah itu telah memilih kamu begitu. Kemudian 2 Tesalonika ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan, begitu ya. Jadi penekanan kembali di 2 Tesalonika yang kedua ini, Allah dari mula, sejak dunia sebelum diciptakan, sejak awal sebelum kelahiran kita di dalam dunia ini, Allah sudah memilih setiap orang yang akan menjadi anak-anaknya untuk diselamatkan, begitu ya. Jadi kita melihat banyak ayat yang menegaskan kembali soal ini. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, jadi kita bisa lihat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, bahwa panggilan itu sekali lagi ditekankan bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan yang nantinya tampak dalam diri manusia, atau berdasarkan iman yang nanti akan dinyatakan oleh manusia, tapi melainkan apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, berdasarkan anugerahnya, berdasarkan kebaikan Allah sendiri, berdasarkan keinginan Allah sendiri, begitu. Ya, jadi Allah memilih sebelum permulaan zaman. Jadi kembali, artinya sebelum zaman ini ada, sebelum dunia ini ada, begitu ya. Allah sudah memilih berdasarkan kehendaknya dan keinginannya sendiri. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, begitu. Bapak kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi orang-orang yang dikuduskan ini, orang-orang yang akan nanti menjadi milik Kristus ini, menjadi pengikut Kristus ini, orang-orang yang diselamatkan ini, itu memang orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, begitu. Ya, ini hanya penegasan. Ayat-ayat yang sebelumnya juga sudah mengatakan hal yang sama, tapi kita melihat bahwa ayat ini tercatat begitu banyak di sepanjang Perjanjian Baru, begitu. Dari Rasul Paulus, bahkan ini Petrus juga di dalam suratnya menyatakan hal yang sama, begitu. Kemudian di ayat yang pasal yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, begitu ya. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus menjadi anak Allah ini, itu kita bisa melihat bahwa ini bukan karena kita yang mau, kebaikan kita, karena usaha kita, atau karena iman kita, tapi sekali lagi begitu ya, tapi kita memang dari awalnya sudah terpilih, sudah dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya ya. Kemudian Wahyu 13, ini juga tulisan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dalam Perjanjian Baru, ayat 6-8. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini artinya sama, tapi ditulis dalam konteks yang agak berbeda, begitu ya. Jadi orang-orang yang menyembah iblis itu, yang menyembah binatang itu, begitu, yang menghujat nama Allah itu, begitu, itu adalah orang-orang yang memang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi orang-orang yang memang tidak dipilih oleh Allah, makanya namanya tidak tertulis. Nah, kapan nama orang-orang yang dipilih Allah itu tertulis dalam kitab kehidupan, atau dengan kata lain, kapan nama-nama orang itu tidak tertulis, dikatakan sejak dunia dijadikan. Ya, di bagian yang lain ya memang sejak awal, sejak sebelum dunia dijadikan, itu Allah sudah memilih, Allah sudah menuliskan nama orang-orang yang dipilihnya dalam kitab kehidupan. Nah, tentunya yang tidak ditulis adalah orang-orang yang memang tidak dipilih, begitu ya, makanya namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Dan orang-orang ini memang karena tidak dipilih, akhirnya mereka nantinya juga akan menyembah binatang atau iblis itu. Nah, kita lihat apa sebenarnya tujuan pemberitaan doktrin pilihan dalam Perjanjian Baru ya. Jadi kita tadi sudah lihat beberapa ayatnya. Yang pertama, pemberitaan tentang pilihan bahwa Allah memilih sebagian orang, memilih orang-orang untuk menjadi anaknya, itu diberitakan sebagai penghiburan. Ya, kita bisa melihat salah satunya
Di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dari ayat ini Paulus ingin memberitahu bahwa Allah itu sudah memanggil sejak orang-orang itu belum lahir, belum ada dalam dunia ini, bahkan dunia ini belum ada, pilihan Allah itu sudah dinyatakan. Jadi sejak dari zaman dahulu, ya, dari awal mulanya Allah itu sudah tahu siapa orang-orang yang akan dipilihnya, dan Allah sudah menyiapkan orang-orang ini untuk menjadi anaknya, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi yang dikatakan bahwa dari waktu awal, ya, dari Allah sudah memiliki rencana begitu. Orang-orang itu sudah dipilihnya dari semula. Kemudian ayat bagian yang terakhir dikatakan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kapan kemuliaan atau ya pemuliaan atas orang-orang percaya itu terjadi? Itu pada saat nanti setelah Yesus datang kembali kedua kalinya, ya, di masa depan. Nah, jadi di masa depan pun Tuhan itu sudah merencanakan, sudah menyiapkan orang-orang pilihannya itu akan dimuliakan. Begitu. Nah, kemudian kita lihat kalimat yang pertama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi orang yang mengasihi Dia itu bukan kitanya yang mampu mengasihi, tapi kita bisa mengasihi karena memang kita sudah dipanggil untuk mengasihi Dia. Jadi kita sudah dipanggil dulu oleh Allah, kita sudah dikasihi dulu oleh Allah, sehingga kita bisa mengasihi Dia. Jadi semua hal yang Allah kerjakan, Allah rencanakan sejak dari awal pilihannya, bahkan sampai pemuliaan yang akan Dia lakukan, Dia akan kerjakan dalam diri orang percaya nantinya, itu semua adalah kebaikan yang Allah lakukan. Semua yang Allah rencanakan itu adalah kebaikan. Begitu. Nah, ayat-ayat ini menghibur, menguatkan, jikalau Allah sudah merencanakan dari awal, bahkan sampai nanti, di kekekalan nanti, semua adalah mendatangkan kebaikan. Dari awal Allah memilih, Allah memanggil, bahkan sampai nanti Allah sudah merencanakan untuk memuliakan anak-anak yang dipilihnya ini. Allah sudah melakukan dari awal sampai akhirnya nanti kekekalan, itu semua adalah kebaikan. Nah, di masa saat ini pun, ketika orang-orang percaya menjalani kehidupannya saat ini, itu pun Allah merencanakan kebaikan. Nah, ini akan menguatkan bahwa jikalau Allah melihat hidup kita dari awal, bahkan sampai kekekalan nanti, begitu, Allah merencanakan semuanya adalah kebaikan, saat ini pun yang kita jalani itu pun adalah kebaikan Allah di dalamnya. Ada penuh dengan kebaikan Allah di dalamnya. Ini akan mendatangkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, tantangan kehidupan, penderitaan sekalipun, kita tahu bahwa Allah baik. Allah sudah merancangkan yang baik. Bahkan dalam penderitaan ini pun Allah sudah merancangkan untuk kemuliaan, untuk memuliakan kita. Begitu. Nah, ini akan menguatkan, tahu bahwa Allah selalu hadir, Allah tidak pernah meninggalkan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, dan Dia sudah merancang bahkan sampai kekekalan untuk kemuliaan kita. Jadi yang pertama adalah sebagai penghiburan. Yang kedua, sebagai alasan untuk memuji Allah, begitu ya. Jadi dikatakan di Efesus 1 ayat 4-6, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya, jadi semua yang Allah lakukan itu, ya, Allah memilih kita itu supaya, ya, kita memuji Allah karena kasih karunia-Nya yang begitu mulia. Ditegaskan lagi di 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab, kenapa harus mengucap syukur? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ya, jadi sekali lagi, dasar ucapan syukur kepada Allah itu, ya, bagi Rasul Paulus adalah sebab atau karena Allah telah memilih jemaat di Tesalonika itu untuk diselamatkan. Makanya Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, jadi ini juga alasan kita memuji Allah karena melihat bahwa
Allah telah memilih kita sejak dari semula, ya. Dan tentunya karena apa? Membuat kita semakin memuji Allah karena pilihan Allah itu bukan didasarkan karena kebaikan kita, begitu. Karena memang sebenarnya tidak ada kebaikan dalam diri kita sama sekali, gitu ya, apalagi setelah jatuh dalam dosa. Tapi karena pilihan Allah didasarkan atas kasih-Nya, begitu. Ya, jadi betul-betul apa yang kita alami saat ini, keselamatan yang kita terima saat ini, itu hanya karena kasih Allah, hanya karena anugerah-Nya, hanya karena kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang bisa bisa diperhitungkan untuk mendapatkan keselamatan, begitu. Tidak ada sedikit pun, tidak ada apapun, tidak ada satu pun apapun dalam diri kita. Tapi semua keselamatan yang kita terima itu hanya karena kasih karunia-Nya. Nah, dengan demikian itu membuat kita semakin memuji Allah karena kebaikan-Nya, karena anugerah-Nya yang dikaruniakan kepada kita. Yang berikutnya, tujuannya adalah sebagai dorongan untuk penginjilan, begitu ya. Kita bisa lihat di 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, dikatakan bahwa di sini Paulus menulis suratnya kepada Timotius, dia katakan bahwa dia menderita karena pemberitaan Injil. Tapi kenapa Paulus rela menanggung semua penderitaan itu? Dia katakan dia rela menanggung itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Nah, mungkin ada orang akan bertanya ya, setelah penjelasan yang tadi di atas, kalau memang menjadi Kristen atau menjadi anak Tuhan itu adalah pilihan, Allah sudah tentukan sejak dari awal mula, ya. Allah sudah pilih bahkan sejak dunia ini belum diciptakan, sebelum dunia ini dijadikan. Kalau begitu ngapain harus memberitakan Injil? Ya kan? Kan memang Allah sudah pilih, begitu loh. Nah, kita tidak memberitakan Injil pun ya mungkin orang itu akan bisa percaya sendiri, begitu. Atau kita ngotot-ngotot, kita susah-susah memberitakan Injil, ternyata orang itu bukan pilihan Allah. Ngapain kita memberitakan Injil? Kalau memang Allah sudah pilih, ya pasti kan ya sudah, begitu kan. Apalagi kalau pilihan itu bukan berdasarkan iman atau berdasarkan perbuatan baik, begitu, tapi semata-mata memang berdasarkan kehendak Allah dan dalam kedaulatannya sudah memilih itu sejak dari awal, begitu. Nah, di sini Paulus memberikan penjelasan kepada kita, begitu ya. Paulus katakan dia justru sabar dan dia berlelah-lelah dalam pemberitaan Injil, bahkan dia sabar menanggung segala penderitaan, bahkan dibelenggu sekalipun, dia tetap memberitakan Injil bagi orang-orang pilihan Allah, begitu. Justru Paulus ingin memberitakan Injil itu bagi orang-orang pilihan Allah. Memang tidak diketahui siapa saja orang-orang pilihan Allah, ya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sekian banyak orang yang belum percaya Tuhan, misalnya, kita nggak tahu di antara sekian itu siapa saja yang orang-orang yang dipilih Allah, kita nggak tahu, begitu. Tapi kita tahu ada orang-orang pilihan Allah di sana, ada orang-orang yang sudah dipilih Allah, ada orang-orang yang sudah ditentukan Allah untuk selamat. Nah, untuk orang-orang yang sudah dipilih Allah itulah Paulus mau berlelah-lelah, bahkan menderita, bahkan menanggung segala kesulitan itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang itu, supaya orang-orang yang sudah dipilih Allah itu, mereka mendengar Injil, dan mereka nantinya meresponi dan bisa diselamatkan, begitu. Ya kan, dikatakan supaya mereka juga mendapat keselamatan, begitu. Nah, justru memang Paulus itu malah memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah dipilih itu, meskipun memang ketika dia memberitakan Injil, dia tidak tahu siapa yang dipilih. Memang akan ada kemungkinan dia juga memberitakan Injil kepada orang yang memang dari awalnya dia dipilih. Begitu. Tapi makanya dia berlelah-lelah memberitakan Injil ke sebanyak mungkin orang, supaya orang-orang pilihan Allah yang tersebar itu, mereka memiliki kesempatan untuk mendengarkan Injil, begitu. Ya. Jadi justru ini menjadi dorongan untuk penginjilan, karena ada banyak orang-orang pilihan Allah di luar sana yang masih belum percaya kepada Yesus saat ini, begitu. Memang mereka sudah dipilih,
Tapi mereka mungkin belum mendengar Injil, begitu. Nah, makanya Allah ingin melibatkan kita dalam pekerjaan ini, dalam pelayanan ini, untuk memberitakan Injil justru kepada orang-orang yang telah dipilihnya supaya mereka mendengar Injil dan mereka bisa meresponinya supaya mereka mendapatkan keselamatan, begitu. Nah, kalau kita bicara soal pilihan, ya ada orang yang dipilih Allah, implikasinya yang nggak dipilih berarti orang-orang yang ditolak Allah, begitu ya. Jadi memang ada doktrin penolakan seperti itu ya. Ada doktrin pilihan, ada doktrin penolakan, begitu. Nah, apa ini yang dimaksud dengan penolakan, begitu ya? Penolakan adalah, atau doktrin penolakan adalah suatu keputusan Allah sebelum penciptaan, ya, sama dengan pilihan dilakukan sebelum penciptaan, di mana ia melewatkan sebagian orang, ya, dan dalam kepedihan memutuskan untuk tidak menyelamatkan mereka dan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka sebagai wujud penyataan keadilannya. Ya, sekali lagi kita lihat, satu, ini dilakukan sebelum penciptaan. Dikatakan di mana ia melewatkan sebagian orang. Jadi begini, ada orang-orang yang Allah lewati dan mendapatkan kasih karunia-Nya. Ya, kalau kita bisa bayangkan orang-orang itu berkumpul begitu ya, atau orang-orang itu berbaris berdiri, Allah melewati orang-orang itu, dan ada orang-orang yang Allah lewati itu mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu panggilan Allah untuk keselamatan. Tapi ada orang-orang yang Allah lewatin begitu saja, begitu, tanpa Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang itu. Jadi dia hanya melewati mereka dan tidak mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang itu, tidak memilih orang-orang itu. Nah, dan dalam kepedihan Allah memutuskan untuk tidak menyelamatkan mereka dan menghukum mereka. Menghukum karena apa? Karena memang mereka juga berdosa, begitu. Dan ini adalah keadilan Allah, ya. Jadi kalau mereka terhukum karena dosa-dosa mereka, itu adalah wujud dari keadilan Allah. Jadi memang orang yang berdosa harus dihukum. Nah, itulah Allah yang adil. Jadi Allah yang adil menghukum dosa. Jadi mereka dihukum bukan karena kesalahan Allah dan sebagainya, bukan, karena memang mereka layak untuk dihukum karena mereka berdosa, begitu ya. Jadi kita lihat pengertian ini dengan jelas ya. Nah, kita lihat beberapa ayatnya. Di Yudas ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan, orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi memang mereka, yaitu kembali, mereka tidak ditentukan Allah untuk dipilih, untuk diselamatkan. Begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang memang ditolak Allah dari awal mulanya dan mereka dihukum karena dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Kemudian Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, ya. Jadi kembali, belas kasihan Allah atau pilihan Allah itu berdasarkan pada kehendak Allah sendiri. Jadi keinginan Allah sendiri. Ya, jadi bukan berdasarkan apa yang ada pada diri manusia, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kembali, ini kalimat yang pertama itu bicara tentang pilihan Allah, dan yang kedua itu bicara tentang penolakan Allah. Begitu. Jadi memang ada orang yang dipilih, dan ada orang-orang juga yang ditolak oleh Allah, begitu. 1 Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah. Begitulah sudah ditentukan Allah mengenai mereka. Ya, ini bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari lebih mendekati terjemahan bahasa Inggris yang lebih sesuai dan lebih bisa dimengerti ya dibandingkan Alkitab terjemahan baru. Jadi mereka itu tersandung sebab mereka tidak percayakan perkataan Allah. Jadi mereka itu jatuh sebab mereka memang tidak percaya, begitu. Ya begitulah, memang mereka tidak percaya itu ya karena memang sudah ditentukan Allah mengenai mereka, begitu ya. Jadi Allah sudah menentukan bahwa mereka itu akan jatuh, mereka itu tidak akan percaya Allah, begitu. Jadi itu sudah ditentukan dari awal mulanya karena memang mereka dilewati oleh Allah dan tidak mendapatkan kasih karunia-Nya, begitu. Kemudian Roma 9 ayat 22 sampai 24.
Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ya, perhatikan ya. Jadi benda-benda kemurkaan, jadi benda-benda yang akan dimurkai Allah. Jadi orang-orang yang akan dimurkai Allah. Nah, kapan Allah mau apa? Kapan? Jadi dikatakan ya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi telah, perhatikan kata telah. Jadi memang orang-orang yang akan dimurkai ini memang sudah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi sudah ditentukan memang untuk dimurkai, sudah ditentukan untuk dibinasakan begitu. Nah, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi kita, anak-anaknya, orang-orang percaya, itu adalah benda-benda belas kasihannya. Ya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Jadi sudah disiapkan untuk dipilih, untuk dimuliakan oleh Allah begitu. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya penolakan Allah itu justru semakin, ya kita mungkin ada orang yang mengatakan kok enggak adil ya Allah, ada yang memilih, ada yang ditolak begitu ya. Nah, kembali ini kita melihat justru ini menyatakan keadilan Allah. Jadi semua orang itu kan memang berdosa, semua manusia itu berdosa. Jadi keadilan Allah adalah semua manusia itu seharusnya dihukum dalam neraka. Gitu ya. Itu kan Allah adil. Semua dihukum dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun justru ya untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya, Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan begitu. Nah, kepada orang yang tidak dipilih, Allah tetap adil karena memang mereka telah berdosa. Ya, tetapi kepada orang yang dipilihnya, orang-orang yang telah dipilihnya, justru terlihatlah kemurahan Allah, kasih karunia-Nya yang mulia, begitu ya. Kekayaan kemuliaannya yang berbelas kasihan, sehingga sebagian orang ini diluputkan dari kebinasaan kekal dan diselamatkan untuk kemuliaan, begitu. Nah, dari pilihan dan penolakan itu ya kita bisa melihat beberapa hal ya yang inti atau juga perbedaannya. Jadi pilihan itu dilihat sebagai penyebab sukacita dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Kemudian Allah dilihat secara aktif yang memilih kita untuk keselamatan. Ya, jadi Allah yang berinisiatif, Dia yang aktif memilih, yaitu tindakan yang aktif memilih begitu ya, yang berinisiatif memilih sebagian orang untuk keselamatan dan melakukannya karena kasih. Ya, jadi kembali pilihan itu dilakukan karena kasih dan karena kesukaan, karena itu keinginan Allah, itu menyukakan hati Allah, begitu ya. Itu dikehendakinya, begitu. Dalam kedaulatannya Ia memilih sesuai dengan kesukaannya. Sebaliknya, penolakan dilihat sebagai sesuatu yang membawa kepedihan bagi Allah. Ya, kalau tadi pilihan itu sebagai penyebab sukacita dan puji-pujian, penolakan itu membawa kepedihan. Allah pun pedih, begitu ya, dengan orang-orang yang harus binasa ini karena dosa-dosanya. Nah, kesalahan karena penghukuman orang berdosa itu ditanggungkan atas manusia dan malaikat yang telah memberontak, bukan pada diri Allah yang menolak mereka. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ya tidak bisa disalahkan orang yang menolak itu atau yang masuk neraka itu, karena kan Allah tidak pilih mereka begitu. Nah, kalau seperti itu kan kita menanggungkan kesalahan itu pada pihak Allah. Kita menyalahkan Allah yang tidak memilih orang-orang itu begitu. Kalau kita melihat Alkitab, kesalahan karena penghukuman orang-orang itu ya atau hukuman kekal yang diterima orang-orang berdosa itu memang ditanggungkan atas mereka dan malaikat yang telah memberontak begitu. Karena memang itu dosa mereka sendiri, itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan sendiri. Jadi ya itu ditanggungkan pada mereka begitu. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah tetap adil ketika Allah tidak memilih mereka karena memang itu adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang manusia yang kita semuanya lakukan. Tapi
di pihak orang-orang yang dipilih Allah, itu adalah kita mendapatkan belas kasihan dan kemurahan gitu ya. Makanya disebut kasih karunia dan anugerah karena memang tidak layak. Selayaknya Allah, orang-orang semua pilihan ini dihukum karena dosa-dosa, tapi justru karena dalam ketidaklayakan ini Allah memilih dan memberikan anugerahnya sehingga dilepaskan dari kebinasaan begitu. Ya. Nah, penyebab pilihan itu terletak pada Allah. Ya, jadi Allah lah yang memilih begitu. Tapi penyebab penolakan itu terletak pada orang berdosa begitu ya. Jadi mereka ditolak, mereka dihukum, mereka terhukum, mereka menghadapi kebinasan ya karena memang kesalahan itu ada pada diri mereka begitu ya. Terletak pada penyebab itu terletak pada orang-orang berdosa yang memang sudah melakukan dosa yang memang layak untuk mengalami semua itu gitu. Nah, dasar pilihan Allah adalah kasih karunia. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa semua orang tidak layak ya untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kasih Allah karena semua orang telah berdosa. Jadi apa yang layak dan yang patut dan yang seharusnya sepatutnya diterima hanyalah hukuman dan kebinasan kekal di neraka. Begitu. Namun karena kasih karunia Allah memilih sebagian orang begitu ya dan menyelamatkan mereka. Sedangkan dasar penolakan adalah keadilan Allah. Jadi memang karena keadilan Allah, mereka sudah melakukan dosa, mereka menjalani hukuman, ya itu menyatakan Allah yang adil begitu. Jadi siapa yang bersalah, ya siapa yang menanggung hukuman itu dan yang yang harus terhukum itu hukuman itu menimpa mereka begitu. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa kita bisa merenungkan seperti yang tadi di depan dikatakan bahwa melalui pelajaran ini kita bisa melihat dan kita bersyukur ya bahwa Tuhan memilih kita dan biarkan pelajaran ini bisa mengingatkan kita bagaimana kita yang berdosa, bagaimana kita tidak layak tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Bagaimana Allah sudah merancang pilihan itu bukan pada perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kasih-Nya kepada kita, karena kehendak-Nya pada kita, dan Dia sudah merancang kita untuk kekekalan, untuk kemuliaan kita di depan. Dan apapun yang kita alami saat ini, kita melihat bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari awal Dia sudah berbuat baik, bahkan sampai di depan nanti pun, di masa depan, dalam kekekalan, Ia sudah merencanakan kekekalan, kebaikan untuk kita. Sehingga apa yang kita alami saat ini biarkan boleh menguatkan kita untuk melihat bahwa Allah pun terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam kesulitan, pergumulan akan menguatkan kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dan Allah telah bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, biarkan ini menjadi ucapan syukur kita. Tak henti-hentinya kita bersyukur mengingat bahwa kita yang seharusnya layak dihukum ini, tapi kita dipilih, diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Mungkin seringkali kita hanya bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan. Kita mungkin sudah lama tidak bersyukur untuk keselamatan yang kita terima. Kita sudah lama tidak bersyukur bahwa Allah telah memilih kita. Allah melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima, tapi Allah memilih kita. Kita tidak akan mampu untuk percaya kepada Allah tanpa Allah memilih kita. Nah, biarkan ini menjadi ucapan syukur yang besar dalam apapun kesulitan yang kita terima, bahwa kita sudah mendapatkan berkat terbesar, yaitu keselamatan. Kita boleh bersekutu kembali dengan Allah. Kita boleh dipulihkan hubungan dengan Allah. Kita boleh dimuliakan. Dan kita boleh mengenal Bapa dan menyebut Dia sebagai Bapa kita. Biar ini menjadi ucapan syukur yang besar bagi kita. Dan kemudian biarkan ini juga mendorong kita untuk boleh melakukan penginjilan. Karena ada begitu banyak orang di luar sana yang belum mendengarkan Injil. Ataupun mereka belum ada kesempatan untuk berespon terhadap Injil. Dan biarkan kita pakai kesempatan, Tuhan memberikan kita juga anugerah, untuk kita juga boleh memberitakan Injil. Kita berlelah-lelah. Kita mau menanggung segala resiko. Bahkan penolakan atau apapun itu. Karena kita tahu kita memberitakan Injil untuk orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Dan
sebanyak mungkin orang kita memberitakan Injil supaya kesempatan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan di sana yang belum percaya kepada Tuhan saat ini tapi sudah dipilih Tuhan, mereka pun bisa mendapatkan kesempatan yang besar untuk mendengarkan Injil dan boleh berespon sehingga mereka pun boleh berbagian sebagai anggota keluarga kerajaan surga, boleh berbagian dalam kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Biar ini boleh menolong kita untuk boleh mengerti pengajaran ini dan sampai bertemu dalam pengajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.